Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih atas antusiasnya di mata kuliah studi Quran dan hadis. Dan pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-7 menjelang UTS, nanti setelah UTS sudah tidak lagi berdiskusi atau membahas mengenai studi Quran. Kita akan beralih pembahasan kepada kajian hadis atau studi hadis seperti itu. Sehingga di pertemuan ke-7 ini saya akan memaparkan mengenai tafsir Quran atau menjelaskan mengenai penafsiran. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan penafsiran, dan di pertemuan terakhir dalam studi Quran ini saya akan memaparkan mengenai apa itu yang dimaksud dengan tafsir. Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang perkembangan tafsir dari awal dari masa kenabian sampai masa sekarang, dan juga akan membahas mengenai metodologi atau bentuk-bentuk dari tafsir. Dan terakhir nanti saya akan memaparkan tentang perbedaan antara tafsir, terjemah, dan juga takwil seperti itu. Oke, silakan disimak dengan teliti dan cermat apa yang akan saya sampaikan di dalam video di pertemuan kali ini. Ya, di awal saya akan memfokuskan mengenai tafsir terlebih dahulu, baru nanti di akhir saya akan membedakan dengan terjemah dan takwil. Nah, pengertian dari tafsir sendiri itu ada dua pengertian, yaitu baik secara etimologi atau secara dasar ya, dan juga secara terminologi. Terminologi itu atau secara istilah seperti itu. Nah, secara etimologis asal kata tafsir itu dari kata fassaro yang berarti al-iddah atau at-tabyin. Nah, artinya adalah penjelasan atau menjelaskan, atau juga bisa diartikan dengan menerangkan. Nah, sehingga menurut di dalam kamus-kamus bahasa Arab, kata fassaro yufassiru tafsiron itu artinya adalah penjelasan atau menjelaskan dalam kata kerjanya atau menerangkan seperti itu. Nah, di dalam kitabnya Ibnu Manzur, tafsir mengandung arti, ada makna yang disimpan dari kata tafsir atau lafaz tafsir, yaitu kasyaf al-muqta. Artinya adalah membuka sesuatu yang tertutup. Nah, sehingga tafsir ini suatu cara atau suatu proses untuk membuka suatu hal yang terdapat dalam lafaz Quran, utamanya dalam konteks ini, yaitu mengenai makna atau penjelasan yang disampaikan oleh lafaz-lafaz dari ayat-ayat Quran tersebut. Nah, penjelasan mengenai lafaz-lafaz Quran itu disebut dengan tafsir, karena membuka sesuatu yang tertutup, karena tidak semua orang memahami isi dari lafaz Quran, sehingga proses penjelasan, proses penerangan itulah yang disebut dengan tafsir. Kok itu menurut Ibnu Mandur seperti itu. Nah, kalau secara terminologis atau secara istilah ya bahasanya, ada beberapa pendapat. Ini saya mengutip dari beberapa pendapat yang saya dapatkan dalam kitab Ulumul Quran atau studi Quran. Di antaranya adalah yang pertama adalah kitabnya Imam Az-Zarqani. Mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang di dalamnya membahas tentang Al-Quran, baik dari sisi dalalahnya sesuai yang dikehendaki oleh Allah, sesuai kemampuan manusia. Nah, sehingga menurut Imam Az-Zarqani bahwa tafsir itu ilmu yang isinya, bahasan tentang ilmu ini tidak terlepas dari bahasan mengenai apa yang dikehendaki oleh Allah yang tertuang dalam lafaz-lafaz Al-Quran seperti itu. Dengan catatan tafsir ini ya sesuai kemampuan dari manusia yang menafsirkannya, sehingga saya bisa menangkap bahwa sehingga dengan
adanya penjelasan bahwa ini sesuai dengan kemampuan manusia, maka bisa jadi penafsiran yang dilakukan oleh seseorang atau manusia itu bisa salah atau juga pasti benar sesuai dari kehendak Allah, seperti itu. Nah, itu untuk yang dimaksud dengan tafsir menurut Imam Az-Zarqani. Nah, kalau pendapat yang kedua yaitu menurut dari Abu Hayyan mengatakan bahwa ilmu tafsir atau tafsir adalah ilmu yang membahas mengenai tata cara memahami makna dari Al-Quran. Nah, kalau Abu Hayyan ini lebih mengarah bukan ke tafsir ya atau yang dimaksud dengan penafsiran, tapi beliau lebih memaparkan pengertian tafsir itu mengarah pada keilmuannya. Nah, sehingga tata cara memahami makna Quran yaitu dengan cara memahami kaidah munasabah, kaidah asbabun nuzul. Nah, itu yang disebut dengan ilmu tafsir. Nah, sehingga beliau menjelaskan kata tafsir ini lebih ke arah konteks ilmunya, bukan produk penafsirannya. Kemudian kalau saya ambil dari beberapa pendapat, ada Az-Zarqani, Abu Hayyan, nanti ada juga Az-Zarkashi dan lain sebagainya dalam kitab Ulumul Quran, bahwa pengertian tafsir secara istilah itu merupakan suatu upaya untuk memahami ayat Al-Quran sesuai aturan atau kaidah-kaidah tertentu dengan catatan sesuai kapasitas kemampuan manusia atau orang yang melakukan penafsiran tersebut, seperti itu. Sehingga di sini bisa diambil suatu kesimpulan, pengertian awal dari tafsir adalah proses menerangkan, proses menjelaskan dari makna yang terkandung dalam lafaz-lafaz Quran itu tidak terlepas dari kemampuan manusia untuk memahami ayat-ayat tersebut, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan tafsir, sehingga konsekuensinya bisa jadi penafsiran yang dilakukan oleh manusia atau seseorang itu bisa juga terjadi kesalahan atau kekeliruan, tidak sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan tafsir menurut dari beberapa pendapat. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dari tafsir. Nah, perkembangan kajian atau proses penafsiran itu sudah dimulai sejak masa kenabian. Ya. Nah, di situ saya terangkan bahwa dalam sejarah, dalam sirah nabawiyah itu juga sudah dijelaskan mengenai bahwa penafsiran Al-Quran itu telah tumbuh dan berkembang sejak masa awal pertumbuhan, sehingga ketika masa Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril berupa Al-Quran untuk disampaikan kepada para umat manusia pada waktu itu. Nah, disitulah juga sudah mulai muncul apa yang dimaksud dengan penafsiran, seperti itu. Nabi Muhammad sudah mulai melakukan proses penafsiran, yaitu proses memahami dari ayat-ayat Quran, ayat-ayat yang diturunkan kepada umat Islam melalui beliau, seperti itu. Nah, sehingga periode perkembangan tafsir itu ada 3 periode, yaitu ada periode awal, nanti ada periode pertengahan, dan juga periode kontemporer, fase kontemporer. Nah, pembagian periode atau fase ini itu berdasarkan dari waktu ya, dari waktu. Nah, periode awal itu masa kenabian. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, barusan tadi, bahwa pada masa kenabian, Nabi itu sudah mulai melakukan proses penafsiran. Ya, nah, Nabi menafsirkan Al-Quran itu ketika utamanya beliau menjelaskan dari makna ayat-ayat Quran yang diturunkan kepada beliau untuk disampaikan pada umat, itu tidak hanya sekedar penyampaian dari lafadznya, lafadz ayat Qurannya, akan tetapi beliau juga menyampaikan makna atau kandungan yang dimaksud dari ayat tersebut.
Dan keseringan Nabi Muhammad melakukan penafsiran, Rasulullah melakukan penafsiran itu ketika ada para sahabat yang bertanya. Nah, ketika ada sahabat yang datang kepada Rasulullah untuk memaknai suatu ayat yang mereka hafalkan, yang beliau hafalkan itu ditanyakan maknanya, artinya, maksudnya itu kepada Rasulullah secara langsung. Atau juga ketika para sahabat meminta solusi atas permasalahan yang sedang terjadi. Nah, beliau menghadap kepada Rasulullah dan turun ayat Quran, dan beliau disitulah juga melakukan proses pemahaman untuk menerangkan kepada para sahabat mengenai ayat Quran yang diturunkan. Ini sebagaimana contohnya mengenai perselisihan antara seorang sahabat beserta istrinya ya mengenai dihar. Nah, dalam ayat Quran, kalau tidak salah dalam Quran surat Al-Mujadalah itu menjelaskan mengenai ayat dihar seorang sahabat kepada istrinya. Nah, ketika para sahabat atau ketika sahabat tersebut menghadap kepada Rasulullah, nah disitulah mulai Rasulullah menjelaskan atau memberikan solusi terhadap para sahabat tersebut yang bertanya kepada beliau, itu berdasarkan dari pemahaman terhadap ayat Quran. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud mengenai bahwa Nabi Muhammad atau Rasulullah melakukan penafsiran Quran ketika para sahabat datang kepadanya untuk bertanya terhadap sesuatu, seperti itu. Kemudian posisi Nabi, nah sehingga posisi Nabi Muhammad atau Rasulullah di sini adalah sebagai mubayyin. Maksudnya adalah beliau sebagai penjelas terhadap segala persoalan umat manusia. Nah, sehingga posisi Quran itu diturunkan melalui Rasulullah untuk disampaikan kepada umat manusia, bukan ayat Qurannya saja, tapi Nabi juga menjelaskan dari makna yang terkandung dalam ayat-ayat Quran tersebut, sehingga Nabi Muhammad di sini dijuluki sebagai mubayyin, seperti itu. Nah, dan juga Nabi Muhammad juga bisa dijuluki atau disebut sebagai awalul mufassir, yaitu mufassir pertama terhadap ayat-ayat Al-Quran, seperti itu. Kemudian pada masa Nabi ini ya, pada masa Rasulullah, sahabat tidak ada satupun dari sahabat yang berani melakukan penafsiran atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, karena ketika mereka tidak memahami dari ayat-ayat Quran, mereka selalu menghadap kepada Rasulullah untuk bertanya dari maksud ayat yang sedang dihafalkan atau yang sedang ditulis oleh para sahabat tersebut, seperti itu. Sehingga memang poros utama dari mufassir pertama di era sahabat ya Rasulullah itu sendiri. Nah, sehingga di sini otoritas dari penafsiran di periode awal ini ya ada di tangan Rasulullah, seperti atau di tangan Nabi Muhammad. Nah, ini tercantum atau tertuang dalam Quran surat An-Nahl ya ayat 64. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Nah, yang menurut artinya secara umum yaitu kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, dalam konteks ini adalah Al-Quran, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, sehingga inilah salah satu fungsi Quran diturunkan kepada Rasulullah, tidak hanya disampaikan saja secara lafaz Qurannya, tapi juga menjelaskan. Para umat manusia itu mendapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud oleh wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah tersebut, sehingga ada tugas utama Nabi Muhammad atau Rasulullah di sini untuk menjelaskan dari makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran.
Itu pada periode awal, pada era Nabi. Setelah era Nabi, di sini masuk ke masa sahabat. Ketika Rasulullah wafat, maka masuklah era yang itu disebut dengan era sahabat. Nah, di sini para sahabat dihadapkan dengan para tabi'in. Para tabi'in adalah orang yang hidup di masa sahabat tapi tidak ketemu dengan Nabi ya. Nah, itu disebut dengan tabi'in. Nah, dihadapkan oleh para tabi'in sehingga ketika sudah tidak ada Rasulullah untuk memaparkan mengenai makna-makna dari Al-Quran, poros utama dari penafsiran Quran, maka para sahabat di era inilah mulai melakukan suatu ijtihad atau proses mencoba melakukan penafsiran Al-Quran. Meskipun Rasulullah juga sudah memaparkan atau menafsirkan dari mana Al-Quran, tapi konteks permasalahan yang terjadi pada era sahabat dan tabi'in bisa jadi berbeda dan itu belum pernah disampaikan atau diterangkan oleh Rasulullah. Nah, disinilah para sahabat tugasnya melakukan ijtihad untuk menafsirkan ayat-ayat Quran itu. Namun tetap berpegangan pada sunnah Nabi atau hadis-hadis dari Nabi Muhammad atau dari Rasulullah, seperti itu. Nah, ada beberapa hal ya yang perlu diketahui oleh kalian, beberapa hal yang menjadi pedoman dari para sahabat. Yang pertama, ketika melakukan penafsiran ada beberapa pedoman yang dipegangi. Yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri. Bahwa para sahabat ketika melakukan proses ijtihad penafsiran Quran, mereka tidak terlepas dari ayat-ayat Quran itu sendiri ketika melakukan penafsiran. Sehingga para sahabat lebih menggunakan metode atau model munasabah ketika menafsirkan Quran. Sehingga memahami Quran itu ya diambil dari pemahaman terhadap ayat-ayat yang lain dalam ayat-ayat Quran tersebut. Seperti itu yang berkaitan dengan ayat yang akan ditafsirkan. Atau lebih gampangnya lebih memilih terhadap penafsiran yang menggunakan metode munasabah. Yang kedua, dikembalikan kepada Nabi. Nah, ketika ada permasalahan yang sedang terjadi yang itu belum tertuang dalam ayat Al-Quran secara eksplisit, namun masih secara general, secara umum, maka para sahabat ketika melakukan penafsiran ini balik lagi berpedoman kepada penjelasan dari Nabi. Seperti itu. Apa yang pernah disampaikan oleh Nabi mengenai ayat tersebut, nah itu yang menjadi pedomannya untuk menerangkan kepada para tabi'in. Seperti itu. Yang ketiga, pemahaman independen atau ijtihad. Nah, ini ketika ada kasus-kasus yang itu belum pernah terjadi pada masa sahabat dan juga masa Nabi, seperti itu. Sehingga para sahabat punya independen atau suatu kuasa untuk mulai melakukan ijtihad menafsirkan ayat Quran dalam rangka menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi di masa itu. Nah, itu beberapa hal yang perlu diketahui bagaimana cara para sahabat melakukan penafsiran Al-Quran. Yang berikutnya, pada masa tabi'in. Nah, ketika masa sahabat sudah mulai ada ijtihad, pada masa tabi'in ini ijtihad juga sudah atau kental dilakukan juga. Nah, sehingga muncul ketika masa tabi'in ini kan mulai muncul beberapa persoalan-persoalan baru yang seiring dengan dinamika masyarakat yang progresif ya. Ketika masa tabi'in masyarakatnya sudah mulai maju sehingga mendorong atau menjadikan umat Islam ini mengerahkan perhatiannya secara penuh untuk menyelesaikan persoalan itu. Yang persoalan itu diharuskan atau didapatkan dari penjelasan-penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga pada masa tabi'in ini, di periode tabi'in, ijtihad itu menjadi poros khusus atau poros utama dalam memahami Al-Quran. Meskipun ya tetap tidak melupakan terhadap penjelasan yang pernah disampaikan oleh para sahabat atau yang tertuang dalam kitab-kitab hadis, seperti itu. Pedomannya sama, tetap sama, tapi cuma
persentase ijtihadnya itu sudah mulai lebih banyak ketika masa tabi'in ini. Nah, ini alasannya kenapa kok persentasenya itu menjadi lebih banyak ketika masa tabi'in, ya karena persoalan pada masa itu mulai banyak terjadi daripada masa-masa sebelumnya. Yang kemungkinan mungkin ada persoalan-persoalan baru yang pernah dijelaskan atau maksudnya yang belum pernah dijelaskan oleh Nabi dan juga oleh sahabat seperti itu, atau para tabi'in belum memahami bahwa persoalan-persoalan yang sedang terjadi di dalam konteks masyarakat saat itu hampir sama dengan persoalan atau kasus yang pernah terjadi pada era sahabat dan Nabi. Yang itu tidak semua orang memahami mengenai hal tersebut. Nah, disinilah perlu ada ijtihad dari para sahabat untuk mencocokkan atau melihat ketika masa Nabi bagaimana persoalan yang punya keterkaitan dengan persoalan yang sedang terjadi tersebut. Oke, kemudian masuk ke periode pertengahan. Nah, periode pertengahan ini ya sudah mulai pada masa tabi'ut tabi'in ketika era selesai masa tabi'in yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Nah, itu bisa ada beberapa ulama menyebutnya dengan periode pertengahan. Nah, pada periode pertengahan ini muncul produk-produk penafsiran Quran itu sudah mulai sistematis, sudah mulai tersusun dalam bentuk kitab-kitab tafsir seperti itu. Dan modelnya itu sebenarnya hampir sama dengan era awal, yaitu tidak terlepas dari riwayat-riwayat yang disandarkan pada Nabi, sahabat, dan juga tabi'in, sehingga kitab-kitab hadis, sirah nabawiyah, lalu ulasan-ulasan para sahabat, para tabi'in itu masih menjadi poros utama ketika melakukan penafsiran Al-Quran. Seperti itu. Sehingga modelnya itu masih sama sebenarnya. Tidak terlepas dari ayat Qurannya sendiri dan juga riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut atau persoalan-persoalan tersebut. Nah, itu pada model produk penafsiran yang terjadi pada periode pertengahan. Dan pada periode pertengahan ini sudah mulai muncul kitab-kitab tafsir yang bisa dinikmati hingga sekarang. Ya, seperti kitab Ibnu Katsir atau Bari. Nah, ini masuk atau menunjukkan produk-produk penafsiran yang muncul pada periode pertengahan seperti itu. Nah, coba kalian sebutkan contoh atau kitab-kitab tafsir apa saja yang muncul pada periode pertengahan. Yang itu lebih menekankan terhadap penafsiran by riwayat atau berdasarkan riwayat-riwayat seperti itu. Coba disebutkan ya. Kemudian periode berikutnya yaitu pada periode kontemporer. Periode kontemporer ini sudah mulai berbeda model penafsirannya. Sehingga jangan disamakan ya bahwa produk penafsiran, model penafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama pada masa dahulu itu modelnya atau bentuknya atau prosesnya itu sama. Nah, ternyata berbeda. Ketika periode kontemporer ini sudah berbeda model penafsirannya dengan periode yang ada sebelumnya, yaitu pada masa sahabat dan juga tabi'in atau tabi'in seperti itu. Nah, di periode kontemporer ini terjadi banyak kritik. Nah, banyak terjadi kritik terhadap produk penafsiran masa lalu. Nah, pada periode kontemporer ini misi utamanya itu adalah merubah mindset para mufasir agar tidak hanya cenderung menafsirkan Quran itu sesuai riwayat-riwayat, karena belum tentu alasan dari ulama kontemporer bahwa belum tentu persoalan yang sedang terjadi itu sama persis dengan persoalan yang terjadi di masa lalu.
Sehingga ketika ada persoalan yang berbeda, maka penyelesaiannya juga harus berbeda, jangan disamakan. Nah, ini salah satu kritik yang sehingga memunculkan produk tafsir di era kontemporer. Ya. Nah, misi atau maksud utama penafsiran pada era periode kontemporer adalah ada upaya untuk mengungkap nilai-nilai universal, nilai-nilai umum dan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Substansi, nilai-nilai substansi atau makna-makna substansi yang terkandung dalam Quran, yang kemungkinan tidak diungkap secara eksplisit oleh lafaz-lafaz dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, sehingga ada usaha lebih untuk memahami Quran, yaitu tidak hanya berdasarkan riwayat tapi juga melihat atau mencoba membaca dari ayat Quran untuk mengambil makna substansinya, dan dari makna substansinya itu yang nantinya bisa dibawa ke masa sekarang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang itu tidak pernah terjadi di masa lalu, seperti itu. Contohnya kan banyak ya di era kontemporer, di era sekarang itu juga masuk era kontemporer, karena contohnya misalkan tentang apa? Oke, memegang mushaf. Nah, memegang mushaf yang itu di era sekarang ada Android ya, ada handphone, ada Android, ada iPhone dan sebagainya. Itu di situ kan bisa terinstal aplikasi mushaf Quran. Nah, permasalahan itu kan tidak pernah terjadi di era-era sahabat, Nabi, apalagi tabiin, seperti itu. Nah, dan permasalahan, perdebatan, perbedaan pendapat mengenai fenomena tadi itu bisa diselesaikan dengan mengacu dalil Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara memahami Quran itu yang diambil adalah makna substansi, nilai universalnya. Dan dari nilai universal, makna substansi itu yang bisa ditarik sampai untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di setiap zaman. Sampai zaman kapanpun permasalahan akan terselesaikan ketika memahami Quran itu mengambil atau mencari makna substansinya. Nah, itu menurut beberapa ulama dalam periode kontemporer, seperti itu. Ya. Oke, produk-produk kontemporer di sini sudah mulai juga terjadi perdebatan ideologi. Ya, ideologi Sunni, Syiah, Mu'tazilah dan sebagainya. Nah, ini masuk dalam periode kontemporer karena sudah ada kecenderungan khusus dalam produk tafsir-tafsirnya itu berdasarkan ideologis dari mufasirnya. Nah, itu juga menjadi salah satu ciri dari produk tafsir di masa kontemporer, seperti itu. Nah, coba nanti kalian sebutkan, misalkan kitab tafsir siapa yang masuk dalam periode kontemporer ini ya. Nanti jelaskan periode pertengahan kira-kira contoh produk tafsirnya, yaitu kitab tafsirnya siapa, dan juga era kontemporer. Kemudian masuk ke metode penafsiran. Nah, metode penafsiran itu saya membaginya menjadi tiga, bahwa ada yang disebut dengan yang pertama tafsir bil ma'sur, yang kedua tafsir bil ro'i, dan yang ketiga adalah tafsir bil isyarah. Tafsir bil ma'sur adalah metode penjelasan ayat-ayat Al-Quran menggunakan ayat Al-Quran yang lain atau dari keterangan para sahabat. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa pada periode awal model penafsirannya itu banyak yang menggunakan model tafsir bil ma'sur, yaitu menafsirkan Quran ya tidak terlepas dari penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran yang lain atau munasabah dari Qurannya, mencari ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan ayat tersebut, seperti itu, atau mencari riwayat-riwayat Rasulullah yang menjelaskan mengenai ayat tersebut. Nah, itu yang disebut dengan tafsir bil ma'sur. Ya. Yang kedua adalah tafsir bil ro'i. Tafsir bil ro'i
itu metode penafsiran yang mulai menggunakan ijtihad atau logika berpikir itu mulai muncul, sehingga tidak hanya berdasarkan dalil-dalil riwayat, dalil dari ayat Quran sendiri, tapi juga logika berpikir mufassir itu mulai masuk dalam proses penafsirannya seperti itu. Meskipun jangan dipahami bahwa dengan ijtihad, metode penafsiran menggunakan ijtihad ini riwayat itu 100% ditinggalkan, tidak. Riwayat tetap dijadikan pegangan untuk menafsirkan Quran, akan tetapi logika berpikir itu juga sudah mulai masuk seperti itu. Kalau yang bil maksur itu pure riwayat-riwayat saja. Kalau biroyi ini ada campuran, sudah mulai ada logika itu masuk untuk menjelaskan ayat-ayat Quran. Yang ketiga adalah tafsir bil isyarah. Tafsir bil isyarah adalah metode penafsiran dengan cara menakwilkan berdasarkan isyarat-isyarat khusus. Nah, kalau bil isyarah ini di dalam kitab tafsir, di dalam kitab kajian Quran, kajian tafsir itu lebih menjelaskan bahwa bil isyarah ini khusus pada tafsir-tafsir sufi, tafsir-tafsir sufistik seperti itu. Nah, ini yang dikatakan dengan tafsir bil isyarah. Contoh misalkan tafsirnya Al-Alusi. Nah, penjelasan penafsiran dari ayat Quran itu banyak yang disambungkan atau penjelasannya itu ke arah penjelasan sufistik, tasawuf seperti itu, dikaitkan dengan dunia kesufian. Nah, itu yang dimaksud dengan tafsir bil isyarah. Nah, nanti coba kalian juga bisa diskusikan, bisa sebutkan kira-kira produk tafsir yang itu metodenya menggunakan tafsir bil maksur itu apa, tafsir biroi itu kitab tafsir apa contohnya, atau juga tafsir bil isyarah tadi sudah saya contohkan. Kalau bil isyarah contohnya dalam kitab tafsirnya Al-Alusi, itu cenderung isinya penjelasan ayat-ayat Quran. Memang tidak semuanya itu selalu berkaitan dengan sufi, tapi dominan penafsiran yang berkaitan dengan sufistik, dengan tasawuf itu dominan dalam penafsiran dalam kitab tafsir Al-Alusi. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, metode penafsiran, kalau memahami metode penafsiran yang berdasarkan dari cara penyajian, ini ada 4 metodenya. Yang pertama adalah metode tafsir tahlili, yang kedua tafsir ijmali, yang ketiga tafsir muqaron, yang keempat adalah tafsir maudhu'i. Nah, ada 4 kalau berdasarkan cara penyajian. Tafsir tahlili adalah proses penafsiran dengan cara penguraian dengan rinci satu persatu dari sisi bahasa, susunan, lalu munasabah, lafadz antar lafadz, antar kalimat, antar ayat. Nah, itu yang dimaksud dengan tafsir tahlili rinci. Kalau yang dimaksud dengan tafsir ijmali adalah penafsiran dengan cara penjelasan singkat dan global. Ciri khususnya juga ketika penafsiran suatu ayat tertentu itu penjelasannya ringkas, tidak bertele-tele atau tidak panjang lebar, sehingga mengakibatkan kitab tafsir itu tidak hanya 1 jilid tapi berjilid-jilid. Nah, kalau hanya 30 juz ditafsirkan dalam 1 kitab, tertuang dalam 1 jilid, 1 kitab saja. Nah, kecenderungannya kitab tafsir tersebut lebih menggunakan metode ijmali. Contoh umumnya dalam kitab tafsir Jalalain yang sering kalian baca, yang kalian pelajari dalam pondok pesantren atau dalam madrasah ya. Nah, itu salah satu contoh tafsir ijmali. Penjelasannya kan ringkas, penjelasan tentang susunan bahasa, tentang balaghah, susunan kalimat itu enggak panjang seperti itu. Itu yang maksud dengan tafsir ijmali. Kalau tafsir muqaron itu proses penafsiran dengan cara membandingkan, sehingga metode ketika melakukan penafsiran dengan cara muqaron melakukan perbandingan antara ayat dengan ayat,
lalu baru menafsirkan, atau bisa membandingkan pemahaman mengenai ayat tersebut dari beberapa ulama, dari beberapa mufassir yang ada. Pastinya yang mempunyai masalah atau kasus yang bersinggungan dengan ayat-ayat tersebut. Itu yang dimaksud dengan tafsir muqarrar. Muqarrar adalah perbandingan ya. Makna dasar dari muqarrar adalah perbandingan. Yang keempat adalah tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu merupakan penafsiran yang berusaha mengumpulkan berbagai ayat dengan tema yang sama. Nah, kalau maudhu'i ini metode tafsir baru ya, bisa dibilang baru karena ini baru muncul beberapa dekade ini, bahwa menafsirkan Quran tidak harus urut dari awal sampai akhir, tapi bisa acak karena metode menyajikannya itu berdasarkan tema. Misalkan tentang tema tafsir mengenai ayat-ayat lingkungan. Nah, ayat-ayat yang berkaitan dengan lingkungan, dengan alam, nah itu ayat-ayat yang ditafsirkan, sehingga yang tidak berkaitan dengan hal tersebut tidak akan ditafsirkan. Nah, itu yang disebut dengan tafsir maudhu'i atau tafsir tematik, seperti itu. Ya, nah ini ada 4 model metode tafsir yang berdasarkan cara penyajian. Nanti bisa kalian sebutkan juga, coba disebutkan kira-kira tafsir tahlili, ijmali, muqarrar, maudhu'i, salah satu yang mungkin kalian ketahui contohnya tafsir produk apa. Tadi sudah saya jelaskan atau saya contohkan satu tentang tafsir Jalalain ya. Tafsir Jalalain itu masuk ke tafsir ijmali. Seperti itu. Nah, yang terakhir, perbedaan antara terjemah, tafsir, dan takwil. Nah, ini sering timbul atau sering muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai perbedaan 3 hal ini. Nah, kalau saya membedakan dari 3 pengertian dari tafsir, terjemah, dan takwil, bahwa kalau terjemah itu lebih lebih mengarah pada pengalian lafadz dari satu bahasa ke bahasa lain. Seperti itu. Misalkan lafadz ayat Quran dari bahasa Arab dialihkan maknanya kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti apa, dalam bahasa Inggris seperti apa, atau dalam bahasa Jawa itu seperti apa. Nah, itu disebut dengan terjemah tanpa merubah satu lafadz sehingga maknanya itu atau yang dipaparkan adalah lebih mengacu pada makna antar lafadz. Itu yang maksud dengan terjemah. Yang kedua, tafsir. Nah, kalau tafsir lebih mengarah pada penerangan makna dari suatu lafadz dengan memperhatikan lafadz-lafadz yang digunakan, sehingga memperhatikan lafadz-lafadz Quran tidak hanya mengalihkan bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain, tapi juga mencoba memahami makna yang terkandung dalam lafadz-lafadz ayat Quran tersebut, sehingga bahasa mufassir, bahasa orang yang menafsirkan itu cenderung bisa sangat terjadi muncul perbedaan dengan makna dari setiap lafadz menurut kamus bahasa Arab. Nah, itu yang dimaksud dengan tafsir, seperti itu. Kalau takwil, nah takwil ini ada beberapa hal ya. Ada yang menyamakan takwil dan tafsir itu sama, ada juga yang membedakan. Nah, yang membedakan mengatakan bahwa kalau tafsir dan takwil ini berbeda. Kalau tafsir itu lebih penerangan penjelasan ayat Quran yang secara umum, yang tidak terlepas dari lafadznya. Sehingga atau bahasa pesantren kadang disebut dengan syarah. Nah, kalau ada syarah dalam kitab-kitab kuning ya, kitab-kitab pesantren, nah maka penafsiran dalam penjelasan ayat-ayat Quran itu disebut dengan tafsir. Syarah itu disebut dengan tafsir. Nah, kalau takwil itu lebih mengarah pada esensi atau makna substansi. Kalau memaknai ayat Quran dan yang dicari adalah makna substansi dari ayat itu, maka itu yang disebut dengan takwil. Nah, ada yang mengatakan seperti itu dalam beberapa pendapat. Ini terutama pendapat para ulama kontemporer ya, seperti Fazlur Rahman,
Nasr Ahmad Abu Zaid lah, ini lebih mengatakan bahwa sebenarnya sama tafsir dan takwil. Akan tapi yang membedakan kalau takwil itu lebih cenderung ke mencari makna esensi atau makna substansinya seperti itu. Kalau contohnya misalkan contohnya tentang ayat pernikahan ya. Dalam Quran kan dijelaskan bahwa boleh menikah 1, 2, 3 atau 4 kali. Ya. Nah, akan tapi kalau memahami Al-Quran ini menggunakan cara takwil, maka yang diambil bukan pemahaman mengenai jumlah dari pernikahan itu, tapi yang diambil apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan dalam ayat tadi. Nah, ternyata setelah ayat lafaz itu ada kata adil, 1 adil. Nah, di sini mengatakan bahwa esensinya sebenarnya ada di dalam kata adilnya, bukan dari jumlahnya tadi. Bahwa menikah itu diperbolehkan berapa, sampai 4 boleh, akan tapi bisa adil enggak? Kalau enggak bisa adil ya cukup 1. Makna esensinya di situ. Nah, kalau mengambil atau memaknai menerangkan Quran dengan model mencari makna substansi tadi, maka itu yang disebut dengan takwil. Itu kalau menurut beberapa tokoh yang membedakan antara tafsir dan takwil. Kalau tafsir lebih ke syara atau penjelasannya. Penjelasan, kalau terjemah tadi kan berarti mengalihkan pernikahan itu 1, 2, 3, 4. Nah, kalau tafsir syarahnya, penjelasan lebih lanjutnya yang tidak terlepas dari makna lafadznya itu tadi sendiri. Kalau takwil sekali lagi mencari makna substansi dari lafadz-lafadz ayat Quran tersebut. Itu. Oke, itu penjelasan saya mengenai tafsir, lalu perbedaan tafsir, takwil dan juga terjemah, dan juga perkembangan tafsir ya, perkembangan tafsir dari masa awal hingga masa kontemporer. Semoga memberikan manfaat dalam kajian studi Quran. Nanti setelah UTS kita sudah beralih ke materi tentang studi hadis. Silakan dipersiapkan untuk menghadapi ujian tengah semester. Nanti penjelasan teknis mengenai bagaimana ujian tengah semesternya akan saya sampaikan nanti di forum e-learning seperti itu, sehingga dilakukan dulu tugas untuk pertemuan kali ini, yaitu diskusi dan juga melakukan resume atau ringkasan dari materi yang sudah saya sampaikan dan juga hasil dari bacaan di buku-buku lain oleh kalian masing-masing seperti itu. Ya, terima kasih, semoga memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.